saat ini kita ada di suatu tempat yang sejuk sekaligus memiliki daya pikat di alam yang bagus dan strategis tentunya. Dimana lagi kalau bukan di Balibar. Nah, kebetulan kita sama teman-teman dari LMDH Dadi Asri, Pak ya. Dadi Asri. Ya, LMDH Dadi Asri yang memang secara kawasan teman-teman Dadi Asri ini yang merawat, Pak ya. Ya, merawat pelestarian keharusan di Balibar, tentunya di Desa Rorobo. Kita kenalan dulu ya. Ya. Ada beberapa teman-teman dari LMDH Dadi Asri yang memang sudah merawat tempat ini, juga tentunya ada pengurus dan pengelolanya. Monggo dari siapa dulu? Selamat. Bapak ketuanya dulu ya. Ya, assalamualaikum. Kula mboten saged basa Indonesia, Mas. Loh, campur-campur enggak apa-apa. Campur-campur, Ya, nggih. itu suatu kekhasan kita. Kasan nggih. Niki sedaya niki pengurus LMDH Dadi Asri. Ya. Kula Pak Ahmad Albar ketuane, Pak Suwarso wakile, Oh, Pak wakil. Pak Rokim sekretaris. Oh, Pak. Pak Ngatmuji bendahara, Ya, halo Pak. Pak Jeli, Pak Jeli seksi pariwisata nih, Mas. Oh, Pak Jeli seksi Iya, pariwisatanya. iya. Ya, sudah cukup lengkap ya. Oke. Monggo cerita-cerita Pak Akbar. Bagaimana merawat hutan di sekitar desa Anda ini, bagaimana? Terus apa aja yang sudah dilakukan? Nggih. Dan mriki LMDH niku pun nggak ada kegiatan. Pertama anggotanya pun beres nih, Mas. Beres getah, tai pinus. Oh, daerah. Nggih. Tai pinus, keduane penanaman rumput gajah. Penanaman rumput gajah. Terus ketigane niku penanaman sayur kali penanaman kayu pinus. Masih kecil, Mas. Sekarang umur 4 tahun, 5 tahun. Pembibitan. Pembibitan. Jadi itu yang dilakukan tiap hari. Dan Itu sudah menjadi rutinitas tiap hari, Pak ya? rutinitas, Mas. Oke, rutinitas tiap hari, dan tentunya rutinitas ini dibarengi dengan kegiatan-kegiatan yang merupakan fasilitas dari sebuah kesejahteraan ya. Ya. Contohnya begini, rumput ini pasti punya manfaat kan? Iya. Punya manfaat untuk pakan ternak. Pakan ternak. Oke. Seberapa besar dari tanaman rumput ini menunjang untuk kebutuhan pakan di desa sekitar? Untuk rumput ini masih kebutuhan mayoritas mriki niku 80%. Wong ngingu sapi dadi kebutuhan pakan harus terpenuhi. Oh, itu pasti merupakan komoditinya. Ya? Komoditi. Betul. Yang lain mungkin sayuran. Betul. Sayuran ya. Atas ini Mas, atas kita. Oh, sudah ada juga di Ada. samping sayuran. Ya. Oke, sayuran tersebut gimana Pak? Untuk memang menunjang pasar sekitar atau memang dikonsumsi sendiri? Misalnya tanamannya bawang merah untuk pasaran sini Pak, sangat menunjang sekali. Oh, di daerah sekitar sini Ya, ini dari pasar batu langsung. Oh, luas. Untuk Menghasilkan berapa ton atau berapa ini? kalau perbandingan gini, menanam 1 kintal itu dapatnya sekitar 4 kintal. 4 kintal. Itu dalam 1 kali panen. Ya, di waktunya sekitar 3 bulan. Waktu 3 bulan panen sudah menghasilkan 4 kintal. Ya. Jadi penyatap ini Orang sini ini ambil getahnya, prosesnya ini menata ini jadi disetor ke perhutani. Oh, 15 hari sekali. sudah rutin ya? Ya rutin. Kemudian pasti karena berkaitan dengan kebutuhan, tujuan Batu sendiri menjadi sebuah tempat wisata. Tentunya tempat seperti ini pasti ingin ya kalau suatu saat bisa difungsikan menjadi tempat wisata ya. Kalau saya keinginan saya itu ya seperti desa-desa yang lain lah, kayak Junggo itu kan ada wisata jeep kayak gitu-gituan. Jadi kalau di sini diadakan mungkin juga ramai juga mungkin. Iya, ya, sekarang kan di sini banyak wisata-wisata, banyak wisatawan ke sini. Ke tujuannya ke apa? Itu Coban Rais, Maru kafe ini kan banyak tamu. Otomatis kalau kita menyediakan jeep, otomatis mungkin ada yang menarik, ada yang ingin tertarik, oh ingin keliling Gunung Panderman, lah gitu kan. mungkin dari ke bahasa teman-teman di pengurus LMDH itu, mungkin lebih banyak ke wisata. Jadi 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 lebih banyak ke wisata.
ada nilai tambah gitu dari kegiatan selama ini. Mungkin tujuannya untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga mungkin beliau ini punya pemikiran untuk mengembangkan wisata di kawasan hutan. Mungkin jalannya seperti entah itu PKS dengan pihak perhutani atau seperti apa, itu kan masalah teknisnya. Jadi beliau-beliaunya menginginkan Jadi sebelah saya ini Mas Hadi. Ya, saya panggil Mas Hadi. Saja lebih akrab. Mas Hadi lebih akrab nggih. Nah, menika nggih teman-teman kalian. Mas Hadi. Siap. Jadi kan kita sempat beberapa kali melihat situasi hutan di sini memang luar biasa. Pinusnya itu keteduhannya seperti payung. Nah, tapi bukan itu yang mau kita coba tanyakan ke Mas Hadi. Cuma kalau teman-teman LMDH ini melakukan kegiatan seperti ini yang nantinya tujuannya adalah untuk pemberdayaan, memanfaatkan hutan. Itu dari Pak Mantri. Sebelumnya Pak Mantri nanti supaya teman-teman budidaya tahu Pak Mantri itu apa sih begitu ya Pak Hadi ya. Siap. Monggo Pak. Nggih. Selamat sore, perkenalkan nama saya Hadi Mustafa. Kalau di desa istilahnya pinggiran masyarakat desa hutan itu menyebutnya mantri hutan. Mantri hutan. Iya. Karena istilah mantri itu tinggalan dari Belanda. Iya. Kalau istilah setelah modern lah istilahnya setelah birokrasi baru itu namanya KRPH. Jadi Kepala Resort Pemangkuan Hutan, jadi pejabat yang paling bawah untuk kewilayahan di perhutani. Betul. Untuk wilayah saya itu mulai dari Pesanggerahan sampai ke Perinci. Oh, sampai ke Perinci sana Pak ya? Perinci ya, keluasannya mencapai 4.500 hektar. 4.500 hektar. Jadi di sepanjang kawasan jenengan itu tentunya berbagai macam hal itu banyak yang sudah melakukan aktivitas di hutan. Nah, dalam hal ini Pak Mantri tentunya pasti akan mensupport Pak ya. Insya Allah. Kalau support awal tuh kalau untuk kegiatan seperti ini Pak, ini kan masih mensurvei, mencari potensi, tapi dengan tetap kita menjaga kelestarian gitu Pak ya. Betul. Kalau menurut Pak Mantri itu gimana Pak awal-awal seperti ini? Ya cukup bagus karena gini, tugas pokok dan fungsi kami itu ada 3. Artinya fungsi ekologi, fungsi sosial sama fungsi ekonomi. Nah, ketiga fungsi ini harus bersinergi satu sama lain. Kadang bertolak belakangnya begini, kalau kami mengedepankan fungsi ekologi, artinya fungsi hutan sebagaimana fungsi hutan, itu sosial dan ekonominya akan tertinggal karena ekologi itu jujur membutuhkan kerapatan tegaan yang betul-betul seperti hutan, hutan yang ada dalam bayangan kita. Nah, untuk era-era saat ini kan kami harus bisa mengakomodir, kepentingan sosial sama ekonomi tadi. Artinya bagaimana kami ini bisa bersama-sama ikut mengelola hutan. Jadi kami tidak tampil eksklusif, kami tidak tampil tertutup, tapi tetap menggandeng masyarakat di sekitar hutan untuk bersama-sama mengelola. Tapi tetap dengan semangatnya ekologi. Dia seperti itu. Makanya dalam hal ini kami membentuk Perhutani itu membentuk suatu wadah namanya LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, yang memfasilitasi antara kepentingan kami sebagai pengelola kawasan dengan kepentingan masyarakat yang memanfaatkan hutan.
kadang ini kan bertolak belakang. Iya, Kami iya. membutuhkan hutan yang rapat sekali. Kalau hutan rapat sekali, memang masyarakat juga untuk memanfaatkannya kan agak terbatas. Iya. Misalnya untuk pertanian, untuk tanaman kolonjono dan sebagainya. Nah, kebetulan untuk wilayah saya ini kan ikut Pemkot Batu. Iya. Ikut Batu pada saat almarhum wali kotanya Pak Imam Kabul itu sudah membuat surat untuk moratorium logging. Artinya di wilayah Batu ini tidak diperkenankan adanya tebangan kayu. Iya. Tebangan kayu dalam hal ini produksi nih. Iya. Tapi kalau tebangan dalam konteks bencana, dalam konteks membahayakan, lah ini masih bisa. Betul. Tapi dengan syarat memang tebangan yang bencana atau tebangan yang membahayakan berdekatan dengan pemukiman, nah itu masih ya harus kita daripada kita mempertahankan moratorium tapi nyawa yang menjadi taruhan. Ya. Tapi secara produksi keluasan di Batu ini kami tidak akan melakukan penebangan pohon. Iya. Kami akan lebih mengedepankan fungsi ekologi dan sosial. Nah, atas dasar itu kami mencari beberapa alternatif untuk bisa memanfaatkan. Artinya memanfaatkan karena tidak bisa memproduksi kayu, otomatis kan negara kan tidak mendapat penghasilan. Betul. Nah, artinya terus kita alihkan ke wisata. Oh, begitu. Nah, memanfaatkan dalam bentuk wisata itu pakai wisata yang nantinya akan menggerakkan roda ekonomi kan masyarakat Iya. kita, termasuk nanti kalau bertiket nanti ke Pemkot juga korporasi kan itu kan seperti itu. Tapi kami mendorong untuk bisa memanfaatkan untuk wisata. Ya, sebentar. Teman-teman LMDH ini itu kan terkadang di awal pasti akan banyak problem. Ya. Tentunya support kehadiran Bapak di sini itu mempermudah dalam bentuk moralitas supaya semangat Pak ya. Loh, Sebagai LMDH. yang tadi Pak sekarang kok Oh Mas, oh iya. Mas duduk tadi Mas ya. Ini Iya. saya kena mendol tadi loh. Artinya biar saya awet muda juga. Oh iya, Mas. Saya terima kasih. Betul Mas. Iya. Jadi Mas Hadi ini Iya. hadir di sini dalam bentuk moral mendukung Bapak LMDH itu untuk Memanfaatkan. Betul. Pemanfaatan kawasan hutan untuk ya jujur kalau memang bisa menghasilkan profit, loh kenapa tidak sama-sama Ya. diuntungkan gitu loh. Iya. jadi semua lini membantu Pak ya. Termasuk Allah. kami datang ke sini saat ini Budidaya Bahagia juga ingin berkolaborasi dalam hal ini ada pemikiran mungkin, Monggo. saran, dan kita juga bisa membantu yang mereka butuhkan. Iya, Termasuk iya. dengan Mas Hadi Iya. selaku Mantri dari Perhutani Iya. berkolaborasi bersama-sama, intinya adalah supaya pemberdayaan ini maksimal Maksimal. sehingga masyarakatnya sejahtera, Iya. begitu Pak ya. Kemudian hutannya tetap lestari. Bukan begitu Pak? Siap, betul sekali. Cocok ya? Cocok. Kasih tepuk sekali. tangan dulu dong. Kita tetap semangat ya, Mas Hadi. Siap. Mas Hadi selalu ada dengan kita, LMDH selalu bisa giat bekerja. Kita bersama-sama untuk Oke. Indonesia sejahtera. Sejahtera. Kita jaga alam, alam jaga kita.